Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman, kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita semua bisa menonton channel Al-Fakir, yaitu Sultan Maghrobi, yang dimana tiada lain tiada bukan masih membahas tentang seputar keajaiban-keajaiban sholawat, masih memberikan sebuah informasi tentang keajaiban-keajaiban. Apa sih keajaiban itu? Perlu teman-teman ketahui, keajaiban itu adalah sesuatu yang ajaib, yang dimana kalau kita pikir, kalau kita di pikiran manusia itu akal itu tidak bisa sampai kepada sana, kepada ajaib, kepada keajaiban itu kalau akal kita itu tidak sampai. Akan tetapi hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang tertentu yang percaya akan dengan keajaiban. Alhamdulillah teman-teman, banyak yang bertanya, kenapa ya rezeki saya semakin hari semakin sulit? Kenapa ya keajaiban itu tidak kunjung datang? Kenapa ya seakan-akan dunia itu tidak bersama kita? Kenapa ya? Alhamdulillah, pada kesempatan ini Al-Fakir ingin membahas tentang sesuatu, bagaimana sih cara membuka kunci keajaiban. Baiklah teman-teman, kunci kesuksesan seseorang itu berdasarkan pertama berhati-hati dari dosa. Kenapa rezeki kita seakan-akan seret sekali? Karena kenapa? Ya karena dosa-dosa kita, teman-teman. Kenapa kalau orang yang jatuh bangkrut, kenapa orang yang tertimpa masalah, kenapa orang yang terlilit hutang disuruh mendekat kepada Allah? Kenapa? Karena kita itu mempunyai banyak dosa kepada Allah. Akhirnya kalau kita banyak dosa kepada Allah, maka rezeki itu akan bertolak belakang kepada kita. Jadi kita itu tidak bisa menarik rezeki seperti halnya kalau kita mempunyai magnet. Kalau ada benda seperti kayak besi itu ketarik. Kenapa? Ya, kalau diibaratkan kepada manusia, kenapa orang yang selalu dikejar-kejar rezeki? Kenapa? Karena beliau selalu berhati-hati dalam dosa. Ketika kita berhati-hati dari dosa sekuat tenaga kita, maka saya yakin, saya pribadi adalah manusia biasa, teman-teman. Saya sendiri banyak melakukan dosa. Akan tetapi kalau kita hati-hati, insya Allah, kalau kita mempunyai rem untuk tidak berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, ya kita bertaubat kepada Allah. Memang kita sebagai manusia diciptakan ya memang berbuat dosa. Akan tetapi kita terus langsung bertaubat kepada Allah. Kan makanya teman-teman, kita selalu diperintahkan untuk membaca istighfar. Kita selalu diperintahkan untuk membaca sholawat, ya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, maka kalau dosa-dosa kita banyak, maka rezeki itu akan sulit untuk menghampir kepada kita, sulit akan tertarik kepada kita. Maksudnya tertarik itu rezeki yang mau datang kepada kita, maka akan bertolak belakang, karena kita mempunyai banyak pelindung. Istilahnya, kan saya pernah bilang di video-video saya yang sebelumnya, kalau ada hujan kenapa tidak sampai kepada kita? Karena ada payung. Maka payung itu supaya hujan itu menetes kepada kita, maka payung itu kita lepas. Apa payung itu? Payung itu dosa kita, teman-teman. Maka kita harus lepas payung itu, perisai itu kita lepas agar supaya rizki itu bisa sampai kepada kita, agar bukan kita yang mengejar-ngejar dunia, akan tetapi dunia yang akan mengejar kita. Kuncinya itu apa, teman-teman?
kuncinya itu adalah bertaubat kepada Allah. Maka kalau kita bertaubat kepada Allah, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Kalau Allah sudah mengampuni, maka rezeki insya Allah akan menghampiri kita. Kalau kita semakin jauh kepada Allah, maka keajaiban itu akan semakin jauh kepada kita. Kalau kita sering berbuat dosa, entah kepada sesama manusia, entah kepada Allah, itu ya bisa juga menyebabkan rezeki kita itu sumpet, rezeki kita itu tertutup. Keran air yang akan mengalir itu tertutup. Siapa yang menutup? Ya kita sendiri. Lantaran kita itu jauh sama Allah. Kalau kita dekat sama Allah, maka pintu itu akan dibuka. Rezeki itu, misal kita mempunyai rumah, bagaimana kita mau masuk ke dalam rumah kalau kita tidak mempunyai kuncinya? Kuncinya itu apa? Kuncinya itu bertaubat, kuncinya itu beristighfar kepada Allah. Baru kita bisa masuk ke dalam rumah itu. Baru rezeki itu akan bisa kita gapai kalau kita mempunyai kuncinya. Baiklah, intinya kunci rezeki kita itu teman-teman, yaitu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini, kalau yang masih jauh kepada Allah, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita yang menonton channel ini masih tidak mempunyai keturunan, marilah kita mendekat kepada Allah. Insya Allah dengan istighfar, dengan sholawat, rezeki akan menghampiri kita. Tanpa kita capek-capek mengejar dunia, insya Allah dunia yang akan mengejar kepada kita. Mudah-mudahan teman-teman ini mendapatkan motivasi buat teman-teman. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.